nama saya Muhammad Rafi Ramadan. I'm from class 2G. My NPM number is 2019 12500 Di sini saya akan menjelaskan materi tentang belajar dan pembelajaran. Pertama itu kita ngambil ciri-ciri pembelajaran dari salah satu ahli, yaitu Slameto, yang berbunyi, kita ambil satu itu, perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. Nah, di sini sebagai hasil belajar perubahan yang terjadi dalam diri seseorang berlangsung secara berkesinambungan, yaitu tidak statis. Suatu perubahan ini akan menyebabkan perubahan berikutnya dan berguna bagi kehidupan atau proses belajar selanjutnya dia. Kita ambil contoh ketika kita mengajarkan seorang anak melukis, yang darinya tidak bisa melukis menjadi bisa melukis. Bahkan dan seterusnya, dia akan dapat melukis indah, bahkan menjadi seniman. Selanjutnya, pembelajaran juga membutuhkan langkah-langkah pelaksanaan. Langkah-langkahnya yaitu: 1. Identifikasi kebutuhan dan pelatihan. Ini termasuk perumusan masalahnya. Yang kedua, analisis kebutuhan untuk mentransformasinya menjadi tujuan-tujuan pembelajaran. Ini analisis masalah. Yang ketiga, merancang metode dan pembelajaran. Di sini itu termasuk pengembangan suatu pemecahannya. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran. Ini termasuk eksperimentalnya. Yang kelima, menilai dan merevisinya. Di sini saya akan mengasih 2 contoh analisis kebutuhan untuk para siswa yang saya ajarkan nanti, yaitu: 1. Menginterview siswa untuk memisahkan antara yang sudah pernah atau belum pernah memperoleh pendidikan. Yang kedua, kelompok yang sering mendapatkan pendidikan diberi umpan balik atas kekurangannya dan diminta untuk mempraktekkan kembali dapat atau tidak melakukan tugasnya seperti yang diinginkan. Jika ingin menjadi seorang guru, tentu harus memahami 4 pilar tentang pendidikan menurut UNESCO. Yang pertama itu 1. Learning to know, atau belajar untuk menguasai. Guru di sini sebagai sumber belajar. Maksudnya guru harus memahami materi yang akan diajarkan kepada siswanya. Yang kedua itu learning to do, belajar untuk menerapkan. Sebagai wadah masyarakat, hendaknya memprioritaskan siswanya untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimilikinya. Yang ketiga, ada learning to live together. Itu artinya itu belajar untuk dapat hidup bersama. Maksudnya tugas pendidikan untuk memberikan kesadaran bahwa hakikat manusia beragam tetapi terdapat kesamaan. Yang keempat, learning to be, belajar untuk menjadi. Penguasaan keterampilan merupakan dari proses menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri merupakan proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri kita masing-masing. Dalam ranah kognitif taksonomi Bloom terdapat pemikiran aras rendah dan aras tinggi. Di sini itu dalam pengenalan siswa diminta untuk memilih salah satu dari 2 atau lebih jawaban untuk mengungkap atau mengingat kembali. Siswa diminta untuk mengingat kembali 1 atau lebih fakta-fakta yang sederhana. Siswa juga mampu menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki untuk menilai sesuatu yang diajukan oleh penyusun soal. Selanjutnya, pembelajaran adalah sebuah sistem yang memiliki unsur instrumental input dan environmental input. Di sini, instrumen input itu terdiri dari 1. Tenaga kependidikan atau yang biasa bisa disebut itu guru. Yang kedua, ada kurikulum atau materi. Yang ketiga itu administrasi atau medianya. Dan yang keempat itu sarana atau fasilitasnya. Instrumental input ialah masukan yang kehadirannya dan pemanfaatannya diatur untuk mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan. Sedangkan environmental input yaitu kondisi sosial, ekonomi, kultural, filsafat, masyarakat, dan sejenisnya. Kita dapat simpulkan bahwa pembelajaran sebagai sistem adalah proses interaksi antara guru, peserta didik, dan lingkungannya untuk mencapai tujuan tertentu yang mana di dalamnya terdapat saling keterkaitan antar unsur-unsur atau komponen-komponen pembelajaran.
Dalam pembelajaran juga terdapat faktor eksternal yang menyebabkan masalah belajar, yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi proses belajar adalah keluarga. Karena dari keluarga, support dan perhatian yang diberikan sangatlah penting bagi anak tersebut. Dengan dukungan dan arahan keluarga yang harmonis, sang anak mudah untuk mencapai tujuan pendidikan yang ia inginkan. Sebagai seorang yang sudah mengalami proses pendidikan sejak usia dini, saya ingin berbagi cerita atau pengalaman yang mengesankan ya. Seperti apa yang paling tepat untuk saya itu gaya belajarnya. Nah, yaitu gaya belajar yang paling tepat itu bagi saya adalah berinteraksi dengan guru. Karena setiap guru memberikan materi dan setelah dia selesai menjelaskan, saya langsung bertanya jika saya tidak mengerti. Nah, ketika saat itu juga kita dapat fokus untuk memahami apa yang guru terangkan kepada kita. Nah, dan metode itu cukup ampuh karena kita dapat menyimak, mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Dalam belajar dan pembelajaran itu kita mengenal istilah pendekatan mengajar. Nah, seperti sekarang ini di mana semua proses pengajaran itu dilaksanakan secara jarak jauh. Nah, di sini menurut saya pendekatan yang paling tepat adalah pendekatan individu. Karena dengan melakukan dialog antar guru dengan murid, tentunya guru pasti akan tahu apa yang siswa tersebut butuhkan dalam proses belajar dan mengajar. Dan guru bisa menyesuaikan dengan siswa tersebut. Hal itu akan membuat siswa menjadi semangat dalam belajar dan mengerjakan apa yang harusnya ia kerjakan. Saya juga memiliki tokoh yang menjadi panutan saya dalam belajar, yaitu Albert Einstein. Kenapa sih saya memilih Albert Einstein? Karena ia orang yang pekerja keras dan mencintai apa yang ia cita-citakan. Sebenarnya sih untuk dia fisika, tetapi saya lebih ke matematika ya. Nah, dan yang dapat saya contoh itu kerja kerasnya. Walaupun dengan keterbatasan, dia tetap bekerja keras untuk menggapai apa yang ia cita-citakan. Nah, bukan hanya mempunyai tokoh panutan ya dalam belajar, saya juga memiliki moto dalam hidup saya, yaitu berkualitas dan dapat dipercaya. Karena kualitas dan kepercayaan dapat membuat kita terus berkembang. Terima kasih.